Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Nita Putri, perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan materi kita pada minggu kali ini yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses perubahan yang disertai dengan pertambahan ukuran akibat dari pembelahan dan pembesaran sel. Pertumbuhan memiliki sifat kuantitatif karena bisa dilihat dan diukur menggunakan alat ukur. Pertumbuhan juga memiliki sifat tidak dapat kembali seperti semula atau irreversible dan tetap. Yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan bentuk atau tipe sel menjadi lebih spesifik atau terspesialisasi atau diferensiasi dan proses menuju kedewasaan akibat adanya perubahan struktur dan fungsi sel, termasuk pembentukan jaringan dan organ atau morfogenesis. Perkembangan tidak dapat diukur menggunakan alat tertentu, sehingga perkembangan ini bersifat kualitatif. Yang selanjutnya yaitu pola pertumbuhan dan perkembangan. Setiap tanaman memiliki pola pertumbuhan yang berbeda-beda. Yang pertama, fase vegetatif. Fase vegetatif berlangsung sampai waktu tertentu, kemudian berangsur-angsur diganti fase generatif. Pada tanaman ini, fase vegetatifnya terlihat jelas dan berbeda dari fase generatifnya. Fase vegetatif akan berjalan sesuai dengan waktunya. Jika sudah selesai, maka akan berangsur-angsur masuk ke fase pertumbuhan generatifnya, contohnya padi. Yang kedua, fase vegetatif dominan atau fase generatif. Pada tanaman yang mengalami hal ini, fase vegetatifnya berlangsung lebih lama daripada fase generatifnya. Contohnya saja bawang merah. Yang ketiga, fase generatif berjalan atau hampir bersamaan dengan fase vegetatif. Pada tanaman yang mengalami hal ini, fase generatifnya hampir berjalan bersamaan dengan fase vegetatifnya. Namun, masih tetap fase vegetatif yang terlebih dahulu, contohnya yaitu kentang. Yang C yaitu tahap pertumbuhan dan perkembangan. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, tahap awal pertumbuhan. Pertumbuhan pada biji telah dimulai pada saat proses fisika, kimia, dan biologi mulai berlangsung. Mula-mula terjadi proses fisika saat biji melakukan imbibisi dan penyerapan air sampai biji ukurannya bertambah dan menjadi lunak. Saat air masuk ke dalam biji, enzim-enzim mulai aktif sehingga menghasilkan berbagai reaksi kimia. Kerja enzim di antara lain mengaktifkan metabolisme di dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung yang dipakai untuk berkecambah. Yang kedua, perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, pertumbuhan primer. Pada fase ini, tumbuhan membentuk akar, batang, dan daun. 3 sistem jaringan primer yang terbentuk sebagai berikut. Protoderm, yaitu lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis. Meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks pada akar di antara stele dan epidermis. Prokambium, yaitu lapisan dalam yang akan berkembang menjadi silinder pusat, yaitu floem dan xilem. Pertumbuhan primer pada akar muda yang keluar dari biji segera masuk ke dalam tanah, selanjutnya membentuk sistem perakaran tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan organ vegetatif. Pertumbuhan vegetatif tanaman meliputi tinggi tanaman dan jumlah anakan menunjukkan tidak ada beda nyata antar perlakuan, sedangkan jumlah daun menunjukkan ada beda. Pertumbuhan vegetatif adalah pertambahan volume, jumlah, bentuk, dan ukuran organ-organ vegetatif seperti daun, batang, dan akar yang dimulai dari terbentuknya daun pada proses perkecambahan hingga awal terbentuknya organ generatif. Selama pertumbuhan vegetatif, anakan bertambah dengan cepat, tanaman bertambah tinggi, dan daun tumbuh bertambah banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor internal, yaitu gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya.
Yang kedua, hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Faktor eksternalnya yaitu nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu, dan tanah. F. Morfogenesis. Morfogenesis adalah proses pertumbuhan dan diferensial sel-sel individu menjadi jaringan, kemudian menjadi organ, dan akhirnya menjadi organisme yang dapat dikenal. Proses ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Salah satunya adalah cahaya. Morfogenesis pada tanaman terutama terjadi melalui pertumbuhan diferensiasi. G. Peranan cahaya dalam perkecambahan biji. Peranan cahaya dalam merangsang atau menghambat perkecambahan biji dari beberapa tanaman ini telah diketahui sejak pertengahan abad ke-19. Kebanyakan biji-biji tanaman menjadi sensitif terhadap cahaya bila biji-biji tersebut dalam keadaan basah. Pencahayaan biji-biji kering tidak efektif dalam menstimulasi perkecambahan, tetapi pencahayaan biji-biji yang telah direndam air ke sinar matahari langsung dalam waktu 0 sampai 0,1 detik saja telah mampu memberikan pengaruh stimulasi perkecambahan biji. H. Vernalisasi dormansi biji adalah induksi pada proses pembangunan tanaman dengan cara memberikan paparan dingin berkepanjangan atau dengan cara artifisial lain yang setara. Setelah vernalisasi, tanaman akan mampu untuk berbunga, namun tanaman mungkin membutuhkan seasonal choice tambahan atau membutuhkan waktu beberapa minggu untuk tumbuh hingga akhirnya berbunga. Vernalisasi juga terkadang digunakan untuk merujuk pada tanaman herbal, tanaman non-kayu yang membutuhkan dormasi suhu dingin untuk memproduksi tunas dan daun baru.